membahas materi lanjutan kita, yaitu yang C, peristiwa G30 SPKI. Hari ini kita bahas materi ini di hari Selasa 3 November 2020 untuk materi sejarah kelas 9. Jadi anak bapak sekalian, PKI ini adalah singkatan dari kepanjangan Partai Komunis Indonesia. Anak bapak bisa ingat pada pelajaran kelas 8 bahwa PKI ini muncul karena adanya pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional, yang dimana ada yang bersifat kedaerahan, bersifat agama, ada yang bersifat radikal dan moderat. Salah satunya yang radikal adalah PKI. Jadi PKI ini bukan setiba-tibanya muncul di tahun 65, tidak. Ini dari sejarahnya PKI sudah berkontribusi dalam politik di Indonesia untuk melawan kolonial Belanda. Namun dalam perkembangannya, PKI ini memberikan pengaruh terhadap politik di Indonesia berupa meresahkan rakyat dan negara. Karena apa? Paham komunis ini yang mau mereka terapkan di Indonesia yang sudah berpaham Pancasila, yang dimana itu terjadi pertama kali peristiwa PKI, pemberontakan PKI tahun 48 di Madiun, dan disusul kemudian yang terbesar tahun 1965 sering disebut dengan sebagai peristiwa gerakan 30 September PKI. Nah, jadi anak bapak sekalian, di sini bapak akan menjelaskan mengenai pertama latar belakang munculnya gerakan 30 September PKI. Lihat, kalau dari latar belakang sejarahnya, PKI ini adalah partai yang memang sudah ada di Indonesia pada masa pergerakan kebangsaan. Tetapi kalau awal dahulu tujuannya membuat Indonesia merdeka dengan melawan kolonial, di sini PKI tahun 65 berbeda. Berbeda kenapa? Karena latar belakang munculnya PKI karena disebabkan adanya doktrin. Doktrin ini adalah satu pandangan yang mendasar yang diterapkan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Doktrinnya itu adalah Nasakom pada masa demokrasi terpimpin. Berarti pada masa siapa di sini? Demokrasi terpimpin berarti pada masa kepemimpinan Soekarno. Oke. Jadi pada masa kepemimpinan Soekarno inilah PKI berkembang. Karena ada doktrin Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasionalis, sampai ini ya, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi tiga paham inilah merupakan dasar daripada Soekarno untuk membangun Indonesia yang majemuk. Itu konsep Soekarno pada masa demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 ini. Sehingga dari doktrin Nasakom inilah memunculkan atau memperkuat serta mempertinggi kedudukan PKI dalam percaturan politik di Republik Indonesia. Kenapa? Karena berarti sudah ada dukungan, ya, dukungan dari pemerintah terhadap komunis ini, sehingga mereka merasa lebih kuat. Itulah dia latar belakangnya. Sehingga dari adanya doktrin ini, komunis itu sangat berkembang. Apalagi mereka menyatakan dirinya sebagai pejuang perbaikan nasib rakyat. Jadi selain Ajas Nasakom, mereka itu diterima oleh rakyat karena mereka menyatakan pejuang bagi rakyat-rakyat kecil atau rakyat-rakyat miskin istilah sekarang. Oke, apa yang mereka perjuangkan? Ternyata yang mereka perjuangkan adalah para petani dan buruh itu di
dimasukkan pada angkatan kelima, angkatan bersenjata kelima. Mereka mengusulkan buruh dan tani itu diangkat menjadi angkatan kelima dan dipersenjatai, artinya diberi senjata. Nah, diberi senjata. Yang dimana usulan ini disampaikan oleh Ketua PKI pada tahun 65 itu bernama Dipa, bernamanya ini ya, Dipa Nusantara Aidin atau disingkat dengan nama DN Aidin. Kemana dia sampaikan? Ke parlemen, berarti ke pemerintahan. Oke, ini usulan ini dengan tujuan apa? Agar PKI lebih kuat, karena PKI banyak didukung oleh para buruh dan para petani. Berarti orang golongan rakyat kecil. Sehingga PKI berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, Bali. Makanya PKI ini memiliki kekuatan di seluruh Indonesia, partai yang memiliki massa terbanyak. Oke. Namun usulan ini, ya usulan mana? Usulan angkatan kelima ini ditentang keras oleh angkatan darat. Karena angkatan darat berprinsip bahwa tidak ada lagi angkatan yang harus dipersenjatai, karena ada angkatan darat, angkatan laut, udara, dan kepolisian yang memang menjaga dan melindungi bangsa, negara, beserta rakyatnya. Tidak ada lagi rakyat lagi dipersenjatai. Inilah yang merupakan tantangan atau hambatan yang dirasakan PKI, sehingga tidak hanya angkatan darat, tetapi orang-orang seperti alim ulama, tokoh agama, dan orang-orang yang berpikiran maju dan tidak mau bergabung dalam PKI, mereka nyatakan sebagai anti komunis dan anti PKI, itu dianggap sebagai anti pemerintahan Soekarno. Makanya itulah propaganda PKI kepada pemerintah. Sehingga ada sebagian daripada kelompok atau individu yang ada di parlemen, yang ada di angkatan-angkatan bersenjata, ini mulai terpengaruh oleh PKI. Jadi mereka mulai terpengaruh oleh hasutan-hasutan PKI dan juga imbalan-imbalan atau harapan-harapan yang akan diberikan PKI kepadanya, sehingga beberapa tokoh nasional baik yang ada di parlemen maupun di pemerintahan serta yang ada di angkatan bersenjata itu ikut dalam partai tersebut. Nah, inilah yang membuat pemerintah angkatan bersenjata ini mulai sedikit kehilangan pengaruh kepada rakyat. Kenapa? Karena rakyat merasa bingung siapa yang mau diikuti dan diteladani perkataannya dan perbuatannya. Karena rakyat merasa pemerintah dan angkatan bersenjata ini mulai terpecah. Oke, inilah yang mulai latar belakang munculnya G30 SPKI. Oke, anak bapak, itu dia. Sedangkan yang kedua, nah ini anak bapak ya, kita yang kedua yang ini. Oke, nah ini dia. Yang kedua, kita akan membahas terjadinya peristiwa PKI. Oke, jadi terjadinya peristiwa G30 SPKI itu terjadi pada bulan September 1965, yang dimana ini terjadi karena PKI menganggap bahwa
hambatan yang paling utama dalam mensukseskan tujuannya untuk menjadikan Indonesia negara komunis adalah angkatan bersenjata, terutama angkatan darat. Sehingga PKI ini melancarkan satu aksi untuk menculik. Kalau tidak dapat diculik, langsung dibunuh para perwira-perwira tinggi angkatan darat yang dianggap penghalang bagi tujuan PKI. Yang memimpin gerakan 30 SPKI di penculikan dan pembunuhan bernama Letnan Kolonel Untung Sutopo. Dia adalah Komandan Batalion Resimen 1 Cakrabirawa. Cakrabirawa ini adalah pasukan khusus pengawal presiden. Ternyata Letnan Untung sudah terpengaruh oleh PKI. Mungkin ada harapan ataupun ada embel-embel ataupun bisa disebutkan diberi harapan kepada PKI, mungkin si Letnan Untung ini menjadi Panglima Angkatan Bersenjata jika gerakan ini berhasil. Makanya Letnan Untung dan beberapa perwira di Angkatan Bersenjata itu tergabung dalam PKI. Oke, sudah? Maka peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu pada keadaan tengah malam. Mereka melakukan penculikan dan pembunuhan itu di tengah malam sampai dini hari, yaitu bertepatan tidak lebih dari jam 5 pagi. Peristiwa ini berlangsung, yang dimana mereka melancarkan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi angkatan darat yang dianggap penghalang utama mereka. Siapa saja? Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Inilah perwira tinggi angkatan darat yang merupakan target utama mereka, dan ini berhasil. Siapa yang tidak berhasil mereka culik atau mereka bunuh? Ternyata ada satu perwira tinggi angkatan darat yang mereka tidak bisa berhasil, yang bernama Jenderal Abdul Haris Nasution. Tetapi korbannya adalah keluarga atau anak dari Jenderal Abdul Haris Nasution itu sendiri, yang bernama Ade Irma Suryani. Dialah yang menjadi korban dalam penculikan yang dilakukan PKI terhadap rumah dinas Jenderal Abdul Haris Nasution, yang mana Jenderal Abdul Haris Nasution ini selamat dari penculikan, namun peluru itu nyasar ke anaknya bernama Ade Irma Suryani, dan Jenderal Abdul Haris Nasution ini dihalangi oleh ajudannya, sehingga ajudannya ini yang diambil atau yang ditangkap oleh PKI dan dibawa ke wilayah perkampungan Lubang Buaya di sekitar Halim Perdana Kusuma. Oke, jadi ini dia 6 perwira tinggi angkatan darat. Setelah berhasil menculik dan membunuh perwira angkatan darat tersebut, PKI juga berhasil merebut sarana vital
ya, merebut sarana vital komunikasi Indonesia, yaitu RRI dan telekomunikasi. Jadi melalui RRI dan telekomunikasi inilah PKI menyatakan bahwa sudah ada namanya kudeta dari Dewan Jenderal Angkatan Darat untuk menggulingkan Soekarno. Sehingga inilah propaganda yang diberikan oleh PKI terhadap peristiwa ini kepada rakyat, sehingga rakyat merasa bahwa yang melakukan ini adalah Dewan Jenderal atau jenderal-jenderal yang memiliki kedudukan tinggi di pemerintahan yang berasal dari Angkatan Darat. Itulah propagandanya yang memojokkan daripada instansi pemerintahan, yaitu berupa pertahanan militer Republik Indonesia dari Kesatuan Angkatan Darat. Ini peristiwanya. Sedangkan penumpasannya, setelah peristiwa itu terjadi, maka Pangkostrat pada saat itu Brigadir Jenderal Soeharto ini melakukan langkah setelah menerima keterangan daripada para kepala staf pemerintahan tentang beritanya penculikan Angkatan Darat, perwira Angkatan Darat ini, maka melakukan sebuah operasi penumpasan. Operasi penumpasan G30 SPKI, yang dimana operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarwo Edi Wibowo pada tanggal 1 Oktober 1965. Makanya pada pagi harinya langsung mereka melakukan penumpasan G30 SPKI, yang dimana Letkol Sarwo Edi Wibowo berhasil merebut kembali RRI dan telekomunikasi, serta juga menemukan tempat para perwira tinggi Angkatan Darat ini mengalami penyiksaan dan mengalami peristiwa pembunuhan dan dimasukkan atau dimakamkan pada satu tempat yang tidak semestinya atau selayaknya sebagai tempat pemakaman, yang dinamakan Sumur Lubang Buaya, yaitu di daerah perkampungan Lubang Buaya di sekitar Halim, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Maka pada tanggal 1 ditemukan daerah tersebut, sedangkan pada tanggal 3 barulah dilaksanakan pengangkatan. Setelah tanggal 1 ditemukan sterilisasi daerah tersebut dan pembersihan daripada orang-orang yang terlibat G30 SPKI, tanggal 3 barulah dimulai untuk penggalian kembali jasad-jasad perwira Angkatan Darat yang dimasukkan di Lubang Buaya, sehingga pemakaman dilaksanakan pada HUT TNI 5 Oktober 1965. Mereka ini dianugerahi sebagai pahlawan, dianugerahi sebagai tanda jasa pahlawan Revolusi Indonesia. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pengetahuan kepada anak Bapak sekalian bahwa inilah sejarah Indonesia, yang dimana sejarah Indonesia ini harus kamu pelajari, karena ini merupakan sejarah hidup negaramu yang nantinya akan kamu ceritakan kepada anakmu bahwa negaramu itu terbentuk dan mengalami sebuah peristiwa yang tidak bisa terlepaskan dari yang namanya pengaruh komunis terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa ini. Selain itu juga, kenapa ini diajarkan? Untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak Indonesia bahwa komunis itu melakukan kekejaman dan melakukan penyiksaan, yang dimana sekarang ini diperdebatkan oleh orang-orang yang merasa
lebih pintar atau yang merasa lebih pengetahuannya lebih luas tentang kebenaran peristiwa ini. Menurut saya, kalau kebenaran peristiwa ini memang benar terjadi dalam sejarah Indonesia, tetapi apakah alur daripada cerita? Yang kedua, tokoh daripada peristiwa, dan yang selanjutnya pemimpinnya, baik dia pemimpin lapangan ataupun di balik layar. Nah, ini yang harus kita cari, karena memang ada sebagian yang menyatakan ini rekayasa pada zaman Orde Baru, film daripada G30 SPKI. Namun menurut saya filmnya memang dibuat pada zaman Orde Baru, tetapi peristiwa pemberontakan ini memang benar-benar terjadi pada bangsa dan negara Indonesia pada saat Indonesia mulai membangun negara Indonesia yang merdeka. Karena selama kita pun merdeka 45, kita mengalami masih banyak kendala untuk membangun Indonesia. Ada peristiwa-peristiwa konflik internal di Indonesia, sehingga puncaknya itu tahun 65. Setelah tahun 65 lah baru Indonesia mulai membangun sampai dengan sekarang. Jadi peristiwa ini benar terjadi, sedangkan apakah sesuai dengan film yang dibuat pada masa Orde Baru di saat kepemimpinan Soeharto? Ini yang harus kita cari kebenaran, apakah filmnya itu sesuai dengan kejadian sebenarnya. Terima kasih, semoga kita tetap menyadari bangsa ini bukan milik satu suku, satu agama, tetapi milik semua yang sama-sama berjuang membebaskan diri, tanah air, rakyat dan bangsa ini dari penjajahan bangsa Eropa. Terima kasih, kita jumpa pada pertemuan selanjutnya.